Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ko Sofam ya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai mengapa bibit durian yang bagus yang dibeli dari supplier pembibitan ternyata kadang-kadang mati setelah ditanam atau telat menyiram sedikit mati ya, atau tidak berkembang. Harus betul-betul telaten ya. Ternyata pembibit itu tidak melakukan seleksi biji. Artinya apa? Semua biji ditumbuhkan dan dijadikan bibit. Nah, saya ambil contoh. Pembibit pada umumnya menggunakan media yang baik agar bibit tumbuh. Nah, kita ambil biji durian ya, kita semai di tanah nih, campur sekam sedikit ya, campur sekam ya. Ini dari 25 polybag ternyata tumbuh semua, artinya 100% ya. Artinya di sini tidak mengandung unsur seleksi ya. Ini ada 50 juga tumbuh semua. Nah, ini ada 100 juga tumbuh semua ya. Tidak ada yang jamuran ya. Ini sebenarnya bagus ya, karena semua biji bisa tumbuh. Tapi ini kita tidak tahu manakah yang tahan penyakit, susunan perakarnya bagus atau tidak. Jadi perlu ada seleksi dari awal ya. Caranya bagaimana? Caranya kita semai di tanah langsung ya. Jadi di situ kan iklimnya nanti alami ya, tidak dalam kondisi yang disiapkan. Nah, ini cuma naungan paranet ya, di tanah langsung. Hasilnya berbeda dengan biji yang sama. Nah, ini ya, kita lihat bahwa banyak yang gagal. Nah, ini gagal ya. Ini berhasil, berarti bagus ya, tapi perkembangannya nggak bagus. Nah, ini bagus. Nah, ini gagal ya, jamur. Berarti di sini ada seleksi alam ya. Ini gagal. Nah, ini berhasil ya. Ini seleksi alam ini adalah seleksi ringan, artinya apa? Masih ada naungan. Nah, sekarang kalau seleksi alam yang berat, nah ini dari hasil ini maka 50% ya. 50% ya, kita lihat ya. Ini gagal, berhasil, berhasil. Ini gagal ya. Ini gagal ya, 50%. Ya, artinya apa? Di sini kita hanya mempertahankan 50% terbaik ya. Artinya bibit ini sudah terbukti tahan jamur dibandingkan dengan yang lain. Nah, sebaiknya kalau kita mau melakukan pembibitan seperti ini ya, tapi kalau untuk komersial kan banyak bibit kebuang, tidak apa-apa. Memang bibit itu harus diseleksi ya, harus diseleksi. Oke. Kemudian kalau seleksi yang lebih berat itu langsung tanpa naungan. Nah, itu ya. Itu hasilnya 25% yang berhasil ya. Kita lihat 25% ya. Gagal, berhasil. Jadi kalau ini langsung di sini berhasilnya 25%, tapi ini sudah ada jaminan tahan ya. Jadi ini yang harus dipakai sebenarnya, kuat ya. Ya, jadi ini dari struktur genetiknya tahan jamur, tahan iklim. Nah, kita pakai ini. Nah ya, kalau sudah pakai ini sudah bagus, baru kita boleh, kalau mau lebih bagus lagi, disambung langsung di sini ya, disambung langsung. Ini ada contohnya. Tapi kalau kita sayang dan susah ya, dicabut, pindah ke polybag. Oke, ini yang disambung langsung. Nah, ini seleksi di tanah langsung ya. Di tanah langsung ya, itu yang bagus. Nah, ini berarti bisa disambung ya, bisa disambung. Nah, ini di bawah naungan bambu ya. Jadi ini memang ada paranet. Jadi ini seleksi tahap kedua, 50%
yang berhasil. Nah, ini kalau kita mau bagus, seleksinya langsung di sini. Ya, ini contoh yang sudah saya ambil. Nah, nih. Jadi seleksinya langsung disambung, ya. Nah, langsung disambung. Nah, ini kemungkinan berhasil 25%. Artinya apa? Kita sudah mengambil 50% kali 20%, jadi tinggal 12%. Nah, akhirnya kita ambil 10% terbaik. Nah, ini contohnya juga langsung. Nah, ini langsung dengan perkembangan yang sudah jadi. Ini langsung ya. Nah, ini langsung. Nah, kalau yang ini ya masih belum jadi. Ya, masih belum jadi. Nah, kalau sudah seperti ini, ya ini sebaiknya kalau kita mau pertahankan sampai besar ya di lahan ini. Nah, ini akan menjadi bibit yang bagus ya. Bibit yang bagus ya. Ini kita steknya juga batang tua ya, bukan apa namanya, sambungnya pakai stek, bukan entres muda ya. Jadi ini nanti menjadi batang tua, dan ini kita menggunakan lidi aren, kita sungkup ya pas musim hujan juga. Jadi ini betul-betul seleksi murni. Nah, kalau kita mau dipindahkan ke lahan lain ya, ini kan terbukti kambiumnya bagus. Kenapa? Karena bisa hidup di stek langsung dalam kondisi musim hujan ya, di lapangan. Dengan biasanya kalau stek pakai batang besar sambung pucuk, namanya sambung pucuk, ini sambung stek ya, itu dari yang kecil seperti ini. Inilah seleksi yang secara alami itu efektif ya. Jadi kalau kita masuk perguruan tinggi kan paling berhasil 10%. Tapi kalau kita pakai bibit yang beli di luaran itu hampir 100% jadi, dan hampir 90% sambungan itu jadi ya. Kenapa? Karena kondisinya itu memang diatur sedemikian rupa sehingga terbebas dari hama. Tapi kalau ini kan memang hama ada ya. Jadi disinilah perlunya kita mengadakan seleksi ya. Kenapa Thailand maju? Karena Thailand pada saat pembibitan itu memang seleksinya sangat ketat ya. Hanya bibit terbaiklah yang akan dijadikan sebagai pohon ya. Jadi kalau ada 1000 batang, hanya ada satu yang diambil, sisanya diganti ya. Nah, kalau kita tidak usah 1000 lah, 110 aja, 10%. Nah, kalau begitu nanti jatuhnya bibit mahal ya memang. Nah, kalau kita buat bibit semua dijadikan, itu sebenarnya itu ya bisa jadi, cuma perawatannya harus intensif, perawatannya harus teratur ya. Kalau ini nanti diharapkan mendekati durian yang tumbuh alami. Nanti saya tunjukkan pohon durian yang tumbuh alami dan tidak dirawat selama apa namanya sekitar ya 5 tahun lebih lah ya. Itu ternyata buah setiap tahun ya, bahkan buahnya bagus. Itu karena apa? Karena genetiknya bagus. Oke ya. Jadi buat teman-teman para pembibit, tolonglah adakan seleksi minimal pada tahap biji. Biji itu biarkan kalau yang tumbuh, kalau yang jelek ya biarlah tidak tumbuh. Jangan dibuat media yang mengakibatkan semua bibit jelek tumbuh. Ini bibit jelek ini kalau pakai media dan di polybag itu akan tumbuh. Ini akan tumbuh ya. Tapi karena apa namanya ya jelek. Nah, ini juga nih ya. Ini adalah kebetulan dari yang 3 ini berturut-turut jadi semua. Yang satu disambung juga jadi ya. Yang satu ini belum disambung jadi.
Nah ini kemungkinan ini biji dari buah yang sama ya, kemungkinan dari buah yang sama, sehingga di tanah yang tidak dicangkul yang tandus ini bisa tumbuh ya. Lihat nih ya, seedlingnya sudah jadi. Coba para pembibit buat seperti ini, seahli-ahlinya paling 10% jadi ya. Kenapa? Karena ini langsung di alam ya, musim hujan ya, tanpa ada naungan, dalam arti bahwa air hujan masuk. Nah ini contoh ya, ini hampir semua tidak jadi ya. Itu berarti memang bibit yang diambil dari buah yang jelek ya, jadi memang ini gerombol. Kalau ini yang jadi, berarti satu kelompok durian yang kita tanam itu memang bijinya bagus. Jadi kita jangan hanya memperhatikan batang atas ya, yang menentukan adalah akar ya. Jadi para pembibit tolong perhatikan ya, batang bawah juga harus diperhatikan. Jangan asal ambil, kalaupun asal ambil jangan langsung di polybag, tapi biarkan ditebar, biar mana yang bisa tumbuh sendiri itulah yang diambil ya. Jadi banyak orang yang beli bibit mahal tapi ternyata ditanam mati ya. Kecuali memang perawatan intensif ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang kita punya lahan itu cukup luas ya. Cukup luas. Nah, ini kita rencananya akan buat bibit sendiri karena kita nggak mungkin melakukan perawatan secara intensif ya. Jadi ini pohon-pohon liar ya. Ini bagus buat bibit. Itu nanti akan diganti durian ya. Jadi kita belajar dari itu, pohon liar tumbuh nggak dirawat, padahal biasanya ditanam pun susah itu pohon manium akasia ya. Ini tumbuh liar bagus karena bibitnya seleksi alam. Oke ya, ini contoh dari satu kelompok bibit yang tidak bagus ya. Ini hampir 90% gagal ya. Nah ini bayangkan kalau ini sampai lolos masuk ke pembibitan, wah ini bakal gagal di belakang. Lebih baik gagal di muka ya. Nih, jadi ini yang jadi nih. Nah ini ya, inilah yang lolos seleksi pada tahap awal. Ini gagal ya. Jadi memang kita harus ambil seleksi secara alam. Ini akarnya kuat ya, ini di tanah yang tandus pun bisa tumbuh. Nah kalau udah begini, bolehlah ini disambung ya, bolehlah ini disambung. Kalau kita mau sambung langsung di lahan, nah itu berarti kita tes kambium. Kalau jadi berarti kambiumnya bagus. Kalau tidak jadi berarti biasa-biasa saja ya. Tapi kalau udahlah seleksi satu tahap aja, kita cabut, pindahkan ke polybag, nah, baru kita sambung ya. Tapi kalau mau ditanam sendiri, sebaiknya langsung disambung di sini supaya nanti kelihatan kualitas kambiumnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.